Selamat sore teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan MTBS. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar MTBS. Selama ini di puskesmas kita belum dijalankan, tapi di sini saya akan berbagi sedikit tentang MTBS. Jadi MTBS itu sendiri adalah kepanjangan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi MTBS ini sendiri merupakan panduan yang bisa kita gunakan saat kita nanti melayani bayi muda, baik dia sehat maupun dia sakit, dan juga balita yang sakit. Sampai di situ teman-teman sudah dapat tahu formulirnya. Ini saya berikan. Kemudian ini adalah buku bagannya ya. Nah, di dalam buku bagan ini kita diajarkan ada beberapa hal, poin penting yang harus kita ketahui di dalam buku ini. Pertama, di sini ada penilaian dan gejala yang kita temukan pada balita atau bayi baru lahir. Kemudian ada klasifikasi dan ada kolom tindakan. Jadi ini seperti ada 3 kolom ya. Ini ada 3 kolom, dan di dalam buku ini kita bagi 2. Ada penilaian, klasifikasi, dan tindakan yang kita berikan pada bayi di bawah dari 2 bulan, dan juga yang kedua itu penilaian, klasifikasi, serta tindakan atau pengobatan yang kita berikan pada bayi usia 2 bulan hingga 59 bulan. Di sini ada kolom tindakan, kolom gejala. Di sini gejala atau penilaian. Di sini kita diberikan di sini list pertanyaan dan hasil pemeriksaan yang kita lihat dari pasien, dari berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan kita. Nah, dari anamnesa dan pemeriksaan kita, status anak balita ini kita kemudian klasifikasikan. Di sini ada kolom klasifikasi. Ya. Setelah kita mengetahui klasifikasinya dia, di sini ada kolom tindakan. Jadi di sini dia memudahkan kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan jika kita mendapatkan balita dengan kondisi seperti ini. Terus di buku ini, di buku bagan ini, dia punya warna-warna. Ada warna merah, ada kuning, dan hijau. Nah, warna merah muda berarti anak ini mempunyai penyakit berat, sehingga jika kita dapatkan gejala yang ada di kolom merah ini, maka tindakannya ini adalah kita harus rujuk segera. Kemudian di baris kedua ada yang berwarna kuning. Artinya anak dengan yang tanda dan gejala yang kita temukan pada baris kuning, artinya balita tersebut butuh tindakan pengobatan. Nah, terus tapi statusnya tidak gawat dan tidak perlu untuk dirujuk segera. Kemudian pada kolom hijau artinya anak itu dalam posisi tidak menderita penyakit yang spesifik, sehingga di sini kita bisa mengajarkan kepada orang tuanya bagaimana cara mengasuh anak itu dengan baik. Jadi di sini jelas ya. Setelah itu ada saya
ini kita kombinasikan dengan formulir. Apa hal-hal yang kita dapatkan di dalam bagan ini, kita masukkan ke dalam formulir pencatatan. Di sini kita punya dua jenis formulir pencatatan. Yang ini untuk bayi muda kurang dari 2 bulan, dan yang satu lagi untuk bayi umur 2 bulan hingga usianya 5 tahun. Nah, saya mulai dari yang usia kunjungan 2 bulan sampai 5 tahun. Baik teman-teman, boleh lihat dulu. Nah, di bagian pertama kita kolom baris pertama ini merupakan identitas. Di sini kita catat tanggal kunjungannya, alamat, nama anak, nama orang tua, terus pengukuran berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar lengannya, lingkar kepala, terus anak ini sedang menderita sakit apa, dan apakah ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Di sini nanti kita isi, dan pada di kolom daerah endemis malaria, jika dia tinggal di daerah endemis malaria, kita checklist ya. Namun kalau bukan, kita checklist di tidak. Nah, demikian pula pada kunjungannya, apakah anak ini datang dengan masalah A pertama kali, kita checklist. Kemudian jika dia sudah datang untuk kontrol, kita tulis di sini, kita checklist di kunjungan ulang. Nah, kemudian dalam penilaian balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun, ada 5 hal yang sangat penting kita nilai di sini. Jadi pada lembaran pertama ini adalah hal yang penting kita nilai. Paling pertama kita nilai pada balita. Yang pertama adalah memeriksa tanda bahaya umum dengan segitiga assessment gawat anak atau kita kenal dengan SAGA. Di sini ada SAGA. Kita nilai yaitu penampilan, usaha nafas, dan sirkulasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu apakah anak batuk atau dia suka bernafas. Yang ketiga, apakah anak diare. Yang keempat, apakah anak itu sedang demam. Yang kelima, apakah anak mempunyai masalah telinga. Jadi hal inilah yang kita nilai, yang penting kita nilai pada balita umur 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, setelah kita lakukan penilaian terhadap hal penting tersebut, kemudian di lembar belakangnya itu, setiap balita yang datang kunjungan, kita lakukan pengukuran penentuan status gizinya. Status gizinya di sini. Jadi apakah anak itu gizi buruk, gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, normal, atau gizi berlebih. Setelah penentuan status gizinya, kita juga menilai apakah anak ini ada stunting atau tidak dengan pengukuran panjang badan terhadap umur atau tinggi badan terhadap umur. Nanti kita nilai di sini. Nanti hasilnya ini yang kita dapatkan, kita checklist. Ya. Kemudian periksa status anemia. Jadi perlu untuk memeriksa apakah anak tersebut menderita anemia atau tidak. Lanjut, yaitu memeriksa status HIV. Jadi karena kita tinggal di daerah yang endemis, yang banyak ditemukan HIV, sangat penting poin ini kita tanyakan. Kemudian kita periksa status imunisasinya. Pada status imunisasi ini, kita checklist imunisasi yang sudah pernah didapatkan pada balita. Terus
kalau misalkan dia datang hari ini dan membutuhkan imunisasi misalkan dia belum dapat polio 2, kita lingkari polio 2-nya, dan pada kolom tindakan nanti kita tulis imunisasi yang kita berikan hari itu. Nah, kemudian kita tanyakan juga tentang pemberian vitamin A-nya, lalu bagaimana cara pemberian makannya anak ini di rumah. Jadi kita tanyakan semua, ada poin-poinnya ini. Jika ada masalah di bagian tersebut, kita tanyakan semua. Nah, setelah itu, setelah kita tanyakan, kita tentukan klasifikasinya. Klasifikasinya sudah ditentukan di buku bagian ini. Nah, ya. Dan setelah kita mengklasifikasikan, di sini ada rincian tindakan yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita. Tindakan apa selanjutnya yang bisa kita lakukan jika kita dapatkan balita dengan kondisi seperti ini. Tapi ingat, klasifikasi ini bukan diagnosa. Ini hanya penentuan apakah anak tersebut sakit keras, sakit ringan atau tidak, gitu ya. Sudah paham? Sudah ada bayangan sedikit? Oke, selanjutnya ini saya jelaskan sedikit tentang bayi kurang dari 2 bulan. Jadi penilaiannya itu sama kayak tadi. Kita periksa, kita baca dari kiri ke kanan, kita baca satu-satu, kemudian sistematis dari atas ke bawah. Ya, sama seperti tadi. Yang pertama kita nilai adalah kolom identitas. Pertama tanggal kunjungannya, ini alamat bayi, nama ibunya, umurnya bayi, terus panjang badan, lingkar kepala, suhu, bayi ini sedang sakit apa, apakah ini pertama kali bayi berkunjung atau ini sudah kunjungan ulang. Terus yang paling penting itu status KN-nya, kunjungan neonatal. Jadi berdasarkan hari umurnya bayi, apakah dia masuk di KN1, KN2 atau KN3. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya mengenai kunjungan neonatal 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya pada bayi ini kita nilai beberapa hal. Pertama ini kita tanyakan kita tanyakan mengenai kemungkinan penyakit sangat berat, infeksi bakteri berat atau infeksi bakteri lokal. Di sini ada list pertanyaannya. Sama, jika ada yang kita temukan, jika jawabannya ya, misalkan apakah anak ada tanda biru di sekitar mulut saat menangis dan atau disertai sesak nafas. Jika kita temukan sesak nafas pada bayi, kita checklist. Tapi jika tidak kita temukan, biarkan saja, tidak usah diberikan tanda. Nah, berdasarkan kolom penilaiannya ini sama seperti tadi, kita tentukan klasifikasinya. Jadi ada di sini ya. Kita tentukan klasifikasinya bayi tersebut bagaimana. Terus yang baris kedua yaitu apakah ada terus pada bayi atau tidak. Selanjutnya status diare, bayi ini diare atau tidak, dan juga status HIV ini ya. Terus apakah bayi ini mengalami berat badan rendah, dan apakah ada masalah dalam pemberian ASI si bayi ini. Kemudian jika pada
pemeriksaan kita temukan ibunya mengalami HIV, kita tanyakan ini di kolom HIV, status menyusui anak ini jika ibunya HIV. Namun jika ibunya pernah dites HIV dan hasilnya negatif, kolom ini kita tidak usah tanyakan. Selanjutnya sama, kita periksa status pemberian status vitamin K1 pada bayi. Jika dia diberikan di checklist, jika tidak, kita kosongkan. Terus status imunisasinya, kita berikan checklist imunisasi yang sudah diberikan pada bayi. Yang belum diberikan dan akan diberikan itu kita lingkari. Dan pada saat itu jika kita memberikan imunisasi pada bayi, kita isi di kolom tindakan atau pengobatan. Nah, selain itu di luar yang ditentukan dalam formulir pencatatan ini, kita juga tanyakan kepada orang tuanya apalagi masalah yang bayi ini alami. Misalkan bayinya gatal-gatal, begitu ya. Terus selain itu kita juga penting untuk menilai masalah di ibu si bayi tersebut, apakah ada masalah yang mengganggu sampai dia mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si bayi tersebut atau tidak ada. Dan sama seperti form yang satu. Nah, di sini pada kolom tindakan biasanya kita tentukan pada bayi kapan dia datang kontrol untuk kunjungan pulang. Jika dia diminta untuk datang kunjungan 2 hari, kita tulis di bagian bawah dia kunjungannya 2 hari kembali. Dan kita juga wajib untuk menasihati ibu kapan ibu ini harus membawa bayinya atau balitanya segera. Ya. Kemudian kita tulis di sini nama pemeriksanya siapa. Lalu ini kita nanti simpan untuk dimasukkan ke form register pada bayi. Sejauh ini sudah ada bayangan sedikit tentang MTBS ini sendiri. Sudah cukup jelas? Oke, ini baru gambaran besarnya saja. Dan untuk selanjutnya kita akan jadwalkan kembali pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih detail satu persatu masalah pencatatan di bagan dan formulir MTBS ini. Baik, terima kasih teman-teman.